Desain adalah sebuah kata yang berarti begitu banyak, namun juga kata yang tidak berarti apa-apa. Dan nilai dari sebuah keindahan yang mendalam dan abadi terdapat dalam kesederhanaan. Sir Jonathan Paul Ive adalah sosok di balik produk-produk terbaik Apple. Di bawah kepemimpinannya dalam tim desain, Apple meraih banyak sekali penghargaan, serta dirinya diberi gelar penghormatan dari Ratu Inggris. Ia masuk ke dalam jajaran orang yang membuat perubahan besar bagi Inggris, seperti Sir Paul McCartney atau Sir Alex Ferguson, khususnya dalam desain industri dan teknologi. Johnny Ive lahir 27 Februari 1967 di timur London, Chingford. Ayahnya adalah seorang pengrajin perak dan ibunya psikoterapis. Sejak kecil ia sudah memiliki bakat kreatif. Johnny bersekolah di Chingford Foundation School yang kelak juga menjadi alma mater David Beckham 8 tahun setelah Johnny. Dan semasa dewasa, ia kuliah di Politeknik Newcastle dan sekarang lebih dikenal sebagai University of Northumbria. Masa-masa bergabungnya Johnny Ive karena seorang bernama Bob Brunner kepincut setengah mati dengan bakat Johnny. Ia mengatakan kepada manajemen Apple bahwa Apple harus memiliki tim desain terbaik. Oleh sebab itu, Bob Brunner sebagai kepala bagian Apple akhirnya merekrut Johnny. Di bawah kepemimpinan Brunner, Ive serta tim desain bekerja secara khusus di studio desain Apple. Inilah awal mula Johnny menambah wawasannya tentang esensi desain dari Bob Brunner yang kemudian masa membantunya menciptakan produk-produk terbaik Apple. Tidak semulus itu, memang kisah bergabungnya Johnny ke Apple adalah di masa perusahaan itu diambang kebangkrutan. CEO-nya bahkan telah berganti setidaknya 2 kali, sampai akhirnya membuat pemimpin desain Bob Brunner keluar dan meninggalkan Apple. Namun menariknya itu gini. Sebelum ia keluar, Brunner mengatakan kepada manajemen Apple yang awalnya ingin merekrut desainer kondang seperti 5 tahun sebelumnya dengan menentang semua argumen itu. Ia mengatakan Apple sudah memiliki mega bintang. Pekerjaan itu mestinya menjadi milik wakilnya, Johnny Ive. Menurut Brunner, ia memiliki kualitas kepemimpinan yang tenang dan sangat mengerti esensi sebuah desain. Dan terpenting, Johnny memiliki apa yang disebut Brunner sebagai mentalitas spektrum penuh. Dia melihat gambaran besar dan detail dan sebuah bencana besar kalau Apple harus menyewa jasa desain lain dan mempekerjakannya. Momentum ini sangat tepat setelah kembalinya sang maestro pendiri awal, Steve Jobs. Di bawah kepemimpinan Steve, Johnny mulai kembali menemukan gairahnya karena dira Steve tim desain lebih diutamakan. Karena Steve sendiri sosok yang menganggap desain adalah hal yang utama. Pertemuan singkatnya dalam ruang studio desain tersebut ternyata membawa kesan bagi Steve. Dan sepanjang tahun keduanya menjadi sosok di balik kebangkitan Apple. Sampai kisah Apple saat ini, Johnny adalah orang yang paling memiliki kedekatan dengan Steve Jobs. Bahkan, ada sebuah argumen yang mengatakan Steve memiliki teman datang dan pergi, tapi itu tidak untuk Johnny. Di era Steve Jobs, inilah Johnny akhirnya membuat produk desain terbaik dari Apple, Aluminium Unique Body, di mana produk ini membawa kesuksesan besar bagi Apple. Rilisnya produk iPhone bahkan menggusur semua produk HP saat itu. Johnny dan Apple sukses besar. Kesuksesan ini berlanjut dari produk seperti MacBook, iPad, iMac, serta beberapa produk lain dari Apple. Johnny Ive adalah nama besar dari produk-produk terbaik Apple. Dalam buku karya Lindner Carney, dikatakan jika Ive memegang peran krusial. Ia memegang kendali tim desain, melakukan pencarian bakat, serta berdiskusi dengan tim eksekutif Apple lainnya. Dan yang paling utama, Johnny bekerja secara langsung di bawah Steve Jobs. Setiap produk Apple dikontrol oleh Johnny Ive. Dalam sebuah publikasi The Verge, Johnny Ive dikatakan sebagai desainer industri paling dihormati di seluruh dunia. Bahkan Tim Cook sempat menyebut Johnny merupakan sosok yang tak ada duanya dalam dunia desain. Perannya dalam kebangkitan Apple sangat penting. Saya mengatakan dia adalah salah satu desainer terbaik dalam planet ini.
Dalam buku Lender Carney, di sana mantan bosnya Branner juga mengatakan, percaya atau tidak, kepergian Jony akan berdampak lebih buruk bagi Apple dibandingkan Steve Jobs. Jony tak tergantikan. Jika ia pergi mencari pemimpin desain dengan rasa kemanusiaan, visi ketenangan, dan kemampuan menyatukan tim itu terasa mustahil. Apple akan menjadi berbeda. Dan setelah 30 tahun lamanya, tanggal 28 Juni 2019 lalu, Jony resmi resign dari Apple. Ia mengatakan akan mulai mengembangkan perusahaan desainnya sendiri bernama Lovefrom. Dan dikatakan berbagai sumber, ia akan menjadi Apple klien pertamanya. Serta Tim Cook juga mengatakan, Jony akan bekerja di balik desain-desain premium Apple. Bukan sebagai presiden desain Apple atau karyawan lagi, tapi sebagai pendiri dari Lovefrom. Sebenarnya, kepergian Jony Ive ini membuat saham Apple turun sampai 113 triliun. Bahkan, awalnya ramai diperbincangkan mengenai keluarnya Jony seperti akhir sebuah era. Produk terakhir di bawah kendali Jony adalah iPhone X. Tapi, keluarnya Jony setelah ia merampungkan proyek spektakuler yang diberi nama Apple Park dan menjadi kebanggaan Apple, serta di dalamnya diberikan DNA dari perusahaan tersebut, Steve Jobs Theater. Jony, Steve, dan Apple adalah sebuah paduan yang sulit untuk dipisahkan. Semua orang tahu akan hal itu. Dan seperti beberapa kutipan Jony Ive yang saran akan pesan moral, ketika kami berada di tahap awal sebuah desain, seringkali kami berbicara tentang cerita untuk produk. Kami berbicara tentang persepsi. Kami berbicara tentang bagaimana perasaan Anda mengenai produk, bukan dalam artian fisik, melainkan persepsi. Desain adalah sebuah kata yang berarti begitu banyak, namun juga kata yang tidak berarti apa-apa, dan nilai dari sebuah keindahan yang mendalam dan abadi terdapat dalam kesederhanaan. Nah, itulah kisah singkat mengenai sosok jenius di balik desain produk Apple yang menakjubkan. Sir Jonathan Paul Ive, Jony Ive.